Halo, halo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa ketemu dengan Anda semua. Bung Rocky, kayaknya kita mesti ngomongin Pak Jokowi lagi nih terpaksa ya. Karena kemarin Pak Jokowi akhirnya juga memberikan komentar soal penundaan pemilu yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi Pak Jokowi bilang bahwa persiapan pemilu itu sudah dilakukan oleh pemerintah, anggaran sudah disiapkan. Jadi dia pemerintah mendukung untuk KPU melawan eh, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu gitu ya, artinya banding kasasi. Tapi kemudian saya juga dikirimi oleh seorang teman itu link berita dari Kompas gitu ya. Ini link dari berita dari Kompas ini meskipun tidak ada hubungannya tapi ini banyak kerat kaitannya. Jadi judulnya begini nih kan kalau di Kompas itu di berita sebelumnya Jokowi dukung KPU banding lawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu. Tapi di Kompas ada juga berita hari ini nih. Jokowi sempat mengeluh soal macet, tapi tetap terbitkan insentif EV. EV ini electric vehicle, mobil-mobil listrik, sepeda motor listrik itu. Memang Pak Jokowi ngeluh, tapi di satu sisi kebijakannya ternyata memberi insentif untuk mobil listrik sampai ratusan ribu unit. Dan itu kan berarti nambah kemacetan juga. Jadi orang mengingatkan, kalau Pak Jokowi ngomong soal tunda pemilu dukung, dia sebenarnya di belakangnya juga nanti ada tangan kanan lain, tangan yang lain juga main untuk terus melaksanakan penundaan pemilu. Gitu, Bung Rocky. Jadi itu pola yang akhirnya diterapkan dalam cara membaca Jokowi. Ada Jokowi tampak depan, ada Hmm. Jokowi tampak belakang tuh. Hmm. Dan Hmm. sebetulnya yang tampak depan itu adalah bohong itu. Dan itu hal yang dulu ada sejarawan Inggris, sejarawan dunia namanya Paul Johnson. Dia Hmm. bikin semacam tesis bahwa sejarah politik itu adalah sejarah para pembohong itu. Dan mestinya sejarah itu membaca lebih tajam daripada hal yang normal. Atau kalau saya bikin cara yang lain. Sejarah itu menulis dua hal, kepahlawanan dan kepengecutan itu. Nah, harusnya kita bicara yang kepengecutan, karena seringkali itu yang ditonjolkan. Nah, bagian-bagian ini yang juga kita lihat pada Pak Jokowi. Ada semacam kepengecutan, yaitu menunda pemilu dengan memanfaatkan hukum. Kenapa itu kepengecutan? Karena untuk bersaing belum berani itu. Yang diusung beliau, Ganjar itu udah drop terus. Jadi hal itu yang membuat publik menganggap ya karena gagal maka dicari jalan melalui skandal pengadilan penundaan pemilu itu tuh. Tetapi kemudian nanti akan di headline-kan lagi supaya KPU melawan gitu. Jadi ini orang yang memang ya ada liciknya gitu. Dan itu bukan kita mau sebut sebagai watak Jokowi, watak kekuasaan begitu umumnya tuh menjadi licik. Yang berbahaya adalah Jokowi datang dari tradisi rakyat, tapi kenapa mesti pakai cara-cara raja? Yang licik itu biasanya raja, rakyat nggak licik. Jadi kita mau lihat ada perubahan mental pada Jokowi dari wong cilik jadi orang yang pongah. Gitu. Itu kita mau ucapkan itu sebagai pelajaran sebetulnya. Tentu Basir atau para pengikut Pak Jokowi akan marah ke saya, tapi saya mau jujur mengatakan itu. Kenapa? Karena kita bicara timeline dari seluruh keterangan Pak Jokowi itu. Nah, termasuk yang tadi itu kan nggak masuk akal tuh. Kasih insentif untuk macet, tapi ngeluh tentang macet. Tentu kita mau lihat apa yang ada di balik itu artinya ada hal yang lebih penting bagi dia, yaitu berlanjutnya investasi dari para pemilik mobil listrik yang juga menguasai industri nikel misalnya. Jadi satu paket itu yang kita mau baca. Nah sekali lagi ini bukan soal sinis pada orang yang namanya Jokowi, tapi kita mau lihat bagaimana kebijakan itu sebetulnya diarahkan bukan demi kepentingan rakyat, tapi demi tukar tambah kapital. Yaitu dasarnya tuh. Ya, ya. Saya jadi teringat ketika membaca ini, teringat yang selalu Anda sebutkan itu, two face of Janus, gitu ya. Iya, dua wajah Yanus tuh, yang satu buruk, yang satu baik, dan kita tinggal pilih tuh hari apa wajah buruknya muncul, hari apa wajah baiknya dipoles-poles tuh. Jadi sebetulnya itu intinya tuh. Dan politik Indonesia juga bukan sekedar pada Pak Jokowi, pada Ibu Sri Mulyani juga berlaku begitu, two Ya, faces of ya, ya. Janus itu kan, Ya. yang kelihatannya berupaya untuk mengatasi masalah, tapi sebetulnya dia diamkan masalah-masalah moral. Oh, Hmm. saya bisa atasi soal utang, soal fiskal, tetapi para pelaku di sekitar dia itu yang dimanjakan oleh fasilitas yang sekarang mulai dibongkar itu juga adalah bagian wajah Yanus yang buruk dari Sri Mulyani kan. Jadi Hmm. saya baca kiriman artikel dari Hmm. siapa yang Agustinus Edi Kristianus ya. Agustinus yang Ya. kembali Agustinus terus menerus mengintai apa yang terjadi di lembaga-lembaga yang harusnya
punya accountability. Nah, Sri Mulyani harusnya panggil Agustinus tuh, terangkan di situ tuh. Jadi hal-hal yang semacam ini yang diperlukan publik sebetulnya. Jangan nanti Agustinus kemudian diomelin lagi tuh, kok begitu cara membaca Departemen Keuangan. Memang itu isinya kan. Jadi sekali lagi kita mau supaya ada hal yang jujur lah pada Sri Mulyani, pada Jokowi, pada semua orang lah. Karena hanya itu yang bisa kita jadikan legacy untuk membangun kembali bangsa yang porak-poranda ini. Ya, nanti soal Ibu Sri Mulyani mesti kita dalamin karena itu soal serius juga itu ya. Saya kira itu agenda. Yes. Jadi agenda setting kita ya gitu. Bukan agenda setting. Kita nggak punya target politik apapun, tapi justru kita ingin semuanya menjadi lebih baik. Itu aja sebenarnya agenda setting kita ya. Jangan dianggap agenda setting kita itu mendiskreditkan seseorang atau menjatuhkan seseorang. Nggak ada urusannya dengan soal itu gitu ya. Nah, itu saya kira yang paling penting. Tugas pers adalah watchdog, menggonggong pada semua hal yang memungkinkan bangsa ini jatuh dalam kemiskinan, ketidakadilan. Jadi agenda setting memang disetting untuk menghasilkan kembali keadilan, bukan untuk memojokkan seseorang. Tapi demi keadilan itu kita mesti soroti perilaku buruk dari tokoh-tokoh publik. Kan itu tema dari agenda setting. Jadi nggak usah baper kalau terus-menerus FPN sebut aja menguliti Sri Mulyani, menguliti Pak Jokowi, bahkan Pak Luhut segala macam. Karena mereka juga paham bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan res publika, kepentingan urusan publik tuh. Itu baru berguna kita bicara dengan mereka tuh. Kalau sekedar sinyal, wah jangan terlalu keras dong, ya bahkan ini terlalu lembek tuh yang kita bicara di FNN. Iya. Oke, jadi balik ke topik kita semula tadi ya, Two Face of Janus tadi itu ya. Jadi sebenarnya sudah lama ini ya. Saya kira mitologi ini mungkin diangkat tadi juga fakta realitas bahwa kekuasaan itu selalu punya dua wajah gitu ya. Dan tetapi sayangnya sekarang ini kan ada kecenderungan dan ada semacam persepsi publik bahwa kekuasaan atau politik itu sesuatu yang buruk gitu. Padahal sebenarnya dia punya wajah yang baik, yang kalau kita itu yang kita perkuat, kita eksploiter kebaikan itu justru manfaatnya buat rakyat luar biasa bagus kan. Memang kalau kita baca banyak literatur klasik, namanya politik itu identik dengan justice. Karena hanya dalam politik keadilan itu bisa didistribusikan. Kalau nggak ada politik, bagaimana mendistribusikan kekayaan yang dikuasai oleh sejumlah orang kecil kan? Jadi sebetulnya fungsi dari politik adalah mendistribusikan kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat. Tuh. Di tangan Pak Jokowi nggak begitu yang terjadi karena dia dikendalikan oleh bukan para distributor, tapi oleh para akumulator. Jadi Pak Jokowi juga akhirnya, ya tadi kita udah bahas bahwa ya sisi Janus yang buruk itu yang dia perlihatkan. Bukan dia perlihatkan, yang dia sembunyikan tapi bisa dibaca dengan tajam oleh para jurnalis, oleh netizen yang kritis. Walaupun berlapis-lapis menyembunyikan wajah buruk dari Janus itu. Jadi kita mau lihat, kalau terlalu disembunyikan akan ada retakan. Lalu orang bisa intip dari retakan itu. Itu ada di kabinet, ada di Pak Jokowi, ada di Ibu Sri Mulyani. Keretakan-keretakan itu yang mulai dibongkar orang. Dan orang mempersoalkan, apa benar staf-staf khususnya Ibu Sri Mulyani itu bersih, walaupun datang dari tradisi separuh LSM, separuh datang dari para akademisi. Tetapi begitu masuk di kandang moral yang buruk, itu dia juga jadi buruk. Jadi semacam nyemplung di animal farm dalam pengertian Orwellian itu kan. Jadi nyemplung di dalam politik perbinatangan yang enggak ada etiknya di situ tuh. Ya. Oke. Kita balik ke topik tadi ya soal penundaan pemilu. Jadi tetap saja tadi Pak Jokowi sudah menyatakan bahwa dia mendukung KPU untuk melawan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian pemerintah sudah menyiapkan tahapan-tahapan pemilu termasuk juga anggarannya dipersiapkan. Orang tetap saja melihat bahwa kita harus tetap mewaspadai gitu ya. Karena tadi yang dimunculkan oleh Pak Jokowi adalah wajah yang baik gitu ya. Padahal kita tahu beliau punya dua wajah kan gitu. Itu kayak maling kepergok orang kampung. Lalu dia ganti baju lalu ikut teriak maling gitu kan. Jadi itu intinya kan. Hanya masuk dalam kerumunan lalu berganti identitas. Ini soalnya di kita tuh. Jadi apa pentingnya Pak Jokowi meminta KPU ya semua orang juga melakukan itu. Bahkan sebelum Pak Jokowi masuk, masyarakat udah marah tuh, udah datang ke komisi yudisial tuh. Jadi Pak Jokowi menunggangi opini publik sebetulnya. Yang sebetulnya dia lakukan nggak dia lakukan itu akan terjadi tuh.
Nah, kalau misalnya Pak Jokowi konsisten, dia kasih pidato aja tuh bahwa yang terjadi bukan sekedar di pengadilan negeri Jakarta Pusat, tapi di seluruh pengadilan, keadilan itu mahal, kan begitu kan? Lalu dia mulai komentari juga Dirjen Pajak tuh supaya Sri Mulyani dipaksa untuk mundurkan diri. Jadi mungkin presiden kalau dia bagus moralnya, dia akan bilang, oke, Anda Sri Mulyani, Anda gagal, saya ganti. Kan gampang tuh. KPU terlihat tidak konsisten karena masih ragu dengan putusan itu, maka saya ganti. Jadi keadaan itu yang tidak memperlihatkan ada kepemimpinan moral pada Pak Jokowi, karena moralnya memang udah lemah, udah rapuh. Ya, walaupun sebenarnya kalau kita lihat kalkulasi politik ya, Bung Rocky, Ibu Mega sudah menolak, Pak Surya Paloh menolak, Prabowo menolak, dan partai-partai menolak, itu sebenarnya artinya secara politis dia sudah tidak punya dukungan lagi. Tetapi kita tahu bahwa ini kan bukan yang pertama kali upaya-upaya semacam ini ya. Ini udah berjilid-jilid sebenarnya. Setidaknya tiga jilid lah kalau saya hitung upaya untuk menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu, dan Ibu Mega sebenarnya sudah sejak awal menyatakan itu, dan bahkan pernah disampaikan juga di depan Pak Jokowi ketika hari ulang tahun PDIP ya. Ya itu artinya Pak Jokowi dipermalukan sebetulnya. Dari 2 tahun lalu ide penundaan pemilu, ide perpanjangan masa jabatan diajukan terus baik oleh menteri-menteri Jokowi maupun buzzer pendukung Jokowi, relawan segala macam. Kan Jokowi berkali-kali bantah itu kan, tetapi berlanjut terus. Artinya bantahan Jokowi itu juga nggak didengar, atau sebetulnya bantahan itu pura-pura aja kan. Jadi kalau nggak ada lagi moral standing pada Pak Jokowi, ini akan berlanjut terus. Dan orang anggap bahwa Jokowi diam-diam permisif untuk mengedarkan ide perpanjangan itu atau penundaan pemilu itu. Nah, Ibu Mega punya poin yang lebih tegas itu, karena dia menganggap bahwa bagian-bagian ini dalam upaya untuk mencelakakan PDIP. Jadi Ibu Mega bereaksi terhadap sifat dari Pak Jokowi yang dia kenal kan. Ini sebetulnya yang kita sebut sebagai Mataram Syndrome. Jadi politik itu diolah di ruang-ruang tertutup, lalu tiba-tiba muncul dan dikenali sebagai buruk, lalu punggawa-punggawa istana datang, para punakawan datang untuk menghibur dan mengatakan bukan itu yang dimaksud. Padahal itu yang sedang dilakukan. Jadi tetap kita waspada bahwa ucapan Pak Jokowi itu bermata 7 sebetulnya tuh. Oh, banyak banget. Banyak banget tuh. Nah, kita mesti mata-matai itu tuh. Karena tetap di daerah itu, sumber saya mengatakan di daerah tetap dikondisikan supaya pakar-pakar atau mereka yang paham tata negara atau ingin jadi profesor itu supaya berkumpul dulu untuk membackup ide penundaan pemilu. Jadi tetap di bawah itu jalan terus agenda ini. Dan saya kira ini, saya kira manuver-manuvernya akan semakin kencang karena berkejaran dengan tahapan pemilu ya, Bung Rocky. Kan kita tahu pencalonan presiden itu akan bulan Oktober, secara resmi akan dibuka Oktober pendaftaran. Jadi sebelum itu, saya kira kita masih punya waktu ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Masih ada 8 bulan. Ya, ini jadi dalam waktu yang tersisa ini saya kira pasti manuver-manuver akan terus terjadi. Saya tahu semua itu. Nih saya lagi di Makassar untuk kuliah umum di Bosowa University soal kampus dan etika publik dengan rasis publikan. Dan ngopi di satu hotel itu kasakusuknya juga saya dengar itu, dan ini baru sudah dengar ya bahwa macam-macam upaya bahkan KPU daerah itu di seluruh Indonesia itu dibujuk untuk memikirkan kalau ditunda bagaimana itu. Jadi agen-agen istana itu masuk sampai ke penyelenggaraan KPU di daerah itu. Dan kita tahu hierarki itu pasti diputuskan atau diberi sinyal dari KPU pusat kan. KPU pusat nggak mungkin kasih sinyal semacam itu kalau nggak ada semacam infiltrasi atau operasi intelijen pada para panitia penyelenggara pemilu ini. Jadi kalau kita anggap bahwa yang diucapkan Pak Jokowi itu akan berakibat, itu bohong tuh. Karena akibatnya justru terbalik. Yang dilakukan adalah tetap perencanaan kejahatan. Di mana ada penundaan, di situ ada perencanaan kejahatan. Dan kebetulan terbuka atau terbongkar, atau juga mungkin memang sudah diatur supaya ini terbuka, terbongkar dulu supaya jadi polemik. Paling nggak polemik hukum. Padahal fakta politiknya nggak perlu lagi polemik hukum itu dilanjutkan. Karena yang ingin maju jadi presiden udah menolak tuh, Prabowo menolak tuh. Gengnya Anies menolak, Surya Paloh, apalagi Ibu Mega tuh. Jadi begitulah. Akhirnya kita paham bahwa Jokowi hanya riding headline aja, hanya menunggangi headline. Ya. Oke. Jadi tetap seperti formula kita, jangan lengah, tetap waspada, gitu ya.
Ya, waspodo, waspodo, waspodo. Dan itu penting, Bung Rocky, kalau dalam filosofi Jawa itu katanya yang beruntung itu orang yang eling larang waspodo. Nah, gitu. Saya Nah, bojo-bojo nih wong sing edan itu nah, lebih eling itu artinya suasana batin yang bersih. Jadi ya. nolkan Oke. kelakuan publik kita supaya batin Yes. kita Oke. bersih. Nol adalah tanda kebersihan. Oke, thank you, Bung Rocky. Yeah.